Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya mengenai relasi dan fungsi. Jadi ketika kita berbicara mengenai fungsi, tentunya ada beberapa fungsi yang khusus dan memang ya perlu untuk kita ketahui. Apa saja itu? Ya, pertama adalah fungsi injektif, kedua surjektif, dan ketiga bijektif. Oke, mari kita langsung saja ke pokok materinya ya. Jadi di sini kita punya 4 himpunan, ya kan? Kita punya 4 A, B, C, D, dan masing-masingnya ya banyak elemennya, ada yang berbeda, ada yang sama, tapi tidak masalah ya. Karena kita fokusnya di sini bukan melihat elemen tiap himpunannya, tetapi kita fokus ke aturan pengawanannya di sini. Jadi saya gunakan ini ya, pena saja supaya lebih mudah. Kita cek pertama apakah semuanya merupakan fungsi. Jadi dari A ke B bisa kita lihat di sini daerah asalnya kan berarti A kan. Nah, semuanya punya kawan dan kawannya semuanya tepat 1. Berarti aturan ini dari A ke B dia merupakan suatu fungsi. Terus selanjutnya dari B ke C kita cek lagi. Bisa kita lihat di sini ya. Semuanya punya kawan dan kawannya juga tepat 1. Berarti yang dari B ke C merupakan fungsi. Terus dari C ke D bagaimana di sini? Nah, semuanya punya kawan dan kawannya juga tepat 1. Berarti aturan ini pengawanannya dia merupakan suatu fungsi. Tapi bisa tidak melihat perbedaannya antara ketiga ini ya. Jadi ada hal yang berbeda ya di sini ya. Pertama, kalau kita berbicara mengenai fungsi, kita melihat apakah semuanya punya kawan, ya kan? Dan apakah kawannya tepat 1. Tapi kita melihat itu dari sisi domain, dari sisi daerah asal. Bagaimana kalau kita melihat itu dari daerah kawan, ya kan? Itu kan sesuatu yang menarik kan. Jadi ya dari sesuatu yang sudah kita tahu coba kita kembangkan. Kita cek ya. Nah, pertama bisa dilihat di sini ya. Ternyata kalau kita melihat dari A ke B, ada elemen B yang tidak punya kawan di A, ya kan? Dan di sini bisa kita lihat, oh yang punya kawan, dia kawannya semuanya tepat 1. Jadi kalau kita balik ya di sini, awalnya kan A ke B, dari B ke A bagaimana? Itu tadi, ada yang tidak punya kawan, dan yang punya kawan, kawannya tepat 1. Terus bagaimana kalau selanjutnya? Kita lanjut ya. Dari C ke B. Nah, di sini semuanya punya kawan, tapi ada yang kawannya tidak tepat 1. Jadi lebih dari 1. Di sini kawannya 2 ya. Jadi tidak tepat 1 itu maksudnya ya bisa 2, bisa 3, bisa 4, yang pasti lebih dari 1. Nah, di sini kalau dari D ke C bagaimana? Kalau dari D ke C berarti, nah di sini bisa dilihat ya, semuanya punya kawan dan kawannya tepat 1. Berarti artinya apa? Ya balikannya ternyata juga suatu fungsi. Jadi yang pertama ada yang tidak punya kawan, yang kedua semua punya kawan tapi kawannya ada yang lebih dari 1. Terus di sini semua punya kawan dan semuanya pas 1. Nah, itu memunculkan definisi ini ya. Jadi surjektif, injektif, bijektif. Pertama kita bahas mengenai yang surjektif. Jadi yang surjektif itu adalah semua anggota himpunan B dia punya kawan anggota himpunan A. Berarti kalau contoh yang awal tadi itu yang nomor berapa? Semua punya kawan.
Berarti kan tadi yang dari B ke C dan C ke D, ya kan? Kenapa yang pertama ya ada yang tidak punya kawan kan? Oke. Terus selanjutnya injektif. Setiap anggota himpunan B punya kawan yang tunggal di A. Jadi maksudnya di sini ketika dia punya kawan, kawannya tunggal ya. Nah, contohnya yang mana? Nah, bisa kita lihat tadi yang dari A ke B dan juga dari C ke D ya. Terus terakhir bijektif. Jadi semua anggota himpunan B punya ya kan? Tepat satu kawan di A. Jadi contohnya tadi yang mana? Yang paling belakang. Jadi bijektif itu kalau ya dia injektif plus surjektif. Oke, bisa dilihat ya kalau semuanya punya kawan terus tepat satunya ditambahkan berarti kan dia jadi yang bijektif. Oke ya. Jadi itu definisinya. Terus selanjutnya contohnya bagaimana kan? Lah kan biasanya kan kita pakai contoh itu kan fungsi yang dari himpunan bilangan ke bilangan ya. Jadi di sini kita juga menggunakan satu contoh dari Z ke Z ya. Jadi ada 3 buah fungsi di sini. F1, F2 dan F3. Terus aturan pengawanannya seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat ini nomor 1, apakah dia fungsi? Jelas karena ya dikalikan 2 kan nggak ada masalah kan. Jadi semuanya punya kawan yang di domain. Terus di sini juga tidak ada masalah ya. Kalau dipetakan ke dia sendiri terus separohnya kalau genap kan pasti masuk di Z lagi ya. Kalau genap kan kelipatan 2 kan. Jadi masih masuk. Terus yang terakhir ya itu nggak ada masalah kan, tambah 1 dia fungsi juga. Nah kita cek apakah dia surjektif, injektif atau bijektif. Oke ya. Jadi di sini 2 kalinya bisa kita lihat 0 dibawa ke 0, 1 dibawa ke 2, terus 2 dibawa ke 4. Nah ada gap kan di situ kan. Jadi 1 yang di kodomain itu tidak punya kawan di domain. Berarti surjektifnya gagal. Jadi dia bukan fungsi surjektif. Terus bagaimana dengan injektifnya? Nah bisa kita lihat ya, kalau kita kalikan 2, bilangan yang sama dikalikan 2 hasilnya tidak mungkin berbeda. Artinya apa? Ya kalau misalkan di sini ada satu kawan ya di sini ya, misal seperti 4 lah. Ya kan? Kita cari kawannya di A, kawannya tidak mungkin double ya kan. 4 itu ya ketika dibagi 2 ya pasti jadi 2. Berarti artinya apa? Dia injektif. Terus apakah bijektif? Tentu saja tidak, karena surjektifnya gagal. Terus lanjut yang nomor 2. Nah, oke ya. Jadi kesimpulannya nomor 1 tadi tidak surjektif, tapi injektif. Nah, yang kedua bagaimana? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Dia dipetakan ke dia sendiri ketika ganjil. Artinya kan ya 1, 2, 3, negatif 1, bla 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 itu dia sendiri. Yang genap-genap dibagi 2. Jadi 2 dibawa ke 1. 4 bawa ke 2. Berarti artinya apa? Ya kalau kita lihat ya, semua yang di kodomain itu pasti punya kawan. Kawannya apa? Ya minimal ya dia sendiri kan. Ya karena bisa dilihat ya di sini ya. Ketika ganjil bawa ke sendiri kan. Ketika genap gimana? Ya genap ya 2 kalinya kan pasti ada kan. Jadi misalkan di sini ada 4. Berarti kan kita punya 8 yang dibawa ke 4 kan. Ya kan? Jadi yang genap ada kawannya di sini, yang ganjil juga ada kawannya. Berarti artinya dia surjektif. Tapi apakah dia injektif? Ternyata tidak.
Kenapa? Ya karena ini 1 dibawa ke 1, tapi 2 juga dibawa ke 1. Berarti kan ini punya lebih dari 1 kawan. Berarti artinya apa? Dia tidak injektif. Apalagi ya bijektif. Ya berarti kan dia hanya injektif tapi tidak surjektif. Oke, bisa dipahami ya. Terus bagaimana yang ketiga? Kita punya F3X sama dengan X plus 1. Berarti kan itu seperti kita punya semua di sini geser 1. Apakah semua yang di sini punya kawan? Iya. Kawannya apa? Ya kurangin 1 saja. Pasti punya kawan. Terus apakah kawannya tunggal? Ya jelas ketika kita mengurangi 1, ya hasilnya nggak mungkin nggak tunggal. Jadi yang ketiga ini dia bijektif. Nah, kenapa kita perlu membicarakan tentang hal ini? Karena khususnya yang tentang bijektif tadi, ya bisa kita lihat ya kalau kita punya suatu fungsi dari sini ke sini. Nah, kalau dia bijektif, kebalikannya juga merupakan suatu fungsi dan itu sesuatu yang sangat menarik. Nah, sekian saja video kali ini. Kesimpulannya adalah ya ada 3 tadi ya. Surjektif, injektif, dan bijektif. Jangan sampai ke tukar-tukar. Dan yang paling powerful itu biasanya yang terakhir, yaitu yang bijektif. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.